Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita bertemu lagi di video. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu model teletrafik, yaitu model pure sharing system, atau dalam bahasa Indonesianya sistem berbagi murni. Lalu kemudian di sini di pure sharing system ini kita langsung aplikasikan di model traffic data di level aliran elastik, ya, di level aliran elastik. Ini salah satu aplikasinya, yaitu pada link antara dua router, ya, pada link antara dua router. Jadi misalkan di sini ada router 1 dan router 2. Nah, jadi untuk yang model traffic data yang level aliran elastik itu fokusnya adalah pada link antara dua router ini. Satu link ke arah dari router 1 ke arah router 2 dan dari arah router 2 ke arah router 1. Jadi di sini trafficnya itu ada pada link ini, ya. Misalkan link dari router 2 ke router 1. Nah, ini di sininya saja, atau misalkan dari router 1 ke router 2. Nah, di link yang ini saja, seperti itu, ya. Itu untuk pengaplikasian di link atau saluran antara dua router, gitu, ya. Nah, kemudian ini model sistemnya seperti ini. Jadi ada input untuk beban traffic masuk, lalu ada traffic yang keluar. Nah, dalam sistem ini terdiri dari satu server atau server tunggal. Ini N-nya sama dengan 1. Ini berupa server. Lalu kemudian di sini yang namanya pure sharing system, gitu, ya. Sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau sharing system itu satu server itu bisa melayani beberapa pelanggan, ya. Satu server itu bisa melayani beberapa pelanggan. Maka dari itu di sini ini bukan tempat antrian, ya, di sini, ya. Ini bukan buffer, tetapi ini tempat pelayanan. Jadi servernya satu, tetapi ini pelanggan bisa berjejer di sini, ya. Jadi satu server bisa melayani banyak pelanggan, gitu. Jadi kapasitasnya sampai tidak terbatas, ya. Kapasitas di sini itu sampai tidak terbatas. Tetapi nanti untuk ada yang dinamakan faktor utilitas. Itu kalau misalkan kalian ingat, jika sistem dengan server yang terbatas, ya, itu memiliki ketentuan, yaitu ketentuannya adalah faktor utilitas tidak boleh lebih daripada 1. Nah, ini di sini juga berlaku hal yang sama, gitu, ya. Karena di sini servernya terbatas, yaitu hanya 1, maka untuk faktor utilitas itu dibatasi tidak boleh lebih daripada 1. Dimana faktor utilitas itu adalah sama dengan lambda dibagi mu, ya. Itu untuk secara umum. Tapi nanti untuk di pengaplikasian di model traffic data ini atau level aliran elastik ini nanti berbeda, ya. Lalu kemudian di sini laju pelayanan totalnya adalah mu, ya. Laju pelayanan totalnya adalah mu. Nah, ini.
Lalu kemudian pelanggannya, objek yang akan dilewatkan di link tadi. Nah, di link ini objeknya adalah berupa TCP flow atau file yang akan ditransfer, ya. Lalu kemudian di sini ada parameter lambda. Lambda ini adalah laju kedatangan flow, di mana satuannya adalah flow per satuan waktu, ya. Atau bisa juga dalam bahasa Indonesianya itu adalah aliran, ya. Laju kedatangan aliran atau laju kedatangan flow. Tuh. Lalu kemudian ada S di sini. S ini merupakan ukuran dari flow. Ukuran dari flow rata-rata atau ukuran aliran rata-rata. Satuannya adalah satuan data. Bisa bit, bisa byte gitu ya. Terus di sini selain dari ukuran flow, karena tadi objeknya atau pelanggannya bisa TCP flow atau file yang akan ditransfer, maka di sini juga S ini termasuk dalam ukuran file rata-rata. Satuannya satuan waktu, ya, satuan data harusnya. Ini satuan data ya, bukan satuan waktu, sorry. Satuan data. Maaf ya. Nah, itu satuan data sama. Lalu kemudian servernya atau tempat pelayanannya, server atau tempat pelayanannya ya tadi ya. Ini, link ini. Servernya berupa link atau saluran. Lalu di sini di link ini itu ada satu parameter yang sangat penting, itu yang merupakan kecepatan link. Itu dinotasikan sebagai C. C ini merupakan kecepatan link. Satuannya adalah satuan data per satuan waktu, ya. Lalu di sini waktu pelayanan merupakan waktu transfer file dengan kecepatan link yang penuh. Yaitu waktu pelayanan kan secara umum adalah 1/mu ya, waktu pelayanan, karena tadi laju pelayanan itu adalah mu, berarti waktu pelayanan adalah 1/mu. Nah, dalam pengaplikasian ini 1/mu itu akan sama dengan S/C atau ukuran flow rata-rata dibagi dengan kecepatan linknya. Dan satuan dari waktu pelayanan atau holding time-nya itu adalah merupakan satuan waktu, ya. Bisa sekon, bisa menit gitu ya. Itu satuan waktu. Nah, lalu kemudian ada yang dinamakan beban traffic. Ya, beban traffic itu adalah traffic yang ditawarkan. Ini berupa faktor utilitas dari pelayanan, ya. Ini dinotasikan sebagai rho. Rho itu sama dengan lambda per mu kan. Secara umum rho itu adalah lambda per mu. Tetapi karena di sini 1/mu-nya itu adalah S/C, maka di sini bisa diubah persamaannya menjadi rho sama dengan lambda dikalikan S dibagi dengan C. Nah, ini rho ini jika kalian masih ingat, rho ini merupakan rasio, maka di sini tidak ada satuan, ya, tidak ada satuan. Ini merupakan faktor utilitas dari pelayanan. Nah, di sini ada contoh soal untuk beban traffic. Sini terdapat suatu link antara dua router, diasumsikan dalam 1 detik rata-rata terdapat 50 aliran baru datang. Aliran baru datang atau flow baru datang. Jadi ada 50 flow baru datang, terus rata-rata ukuran flow-nya atau alirannya ini sebesar 1.500.000 bytes. Kemudian kecepatan linknya, kecepatan salurannya itu adalah 1 gigabit per second. Maka beban traffic atau faktor utilitasnya adalah sebagai berikut. Sini rho itu kan rumusnya rho sama dengan lambda kali S per C. Lambdanya di sini adalah dalam 1 detik
rata-rata terdapat 50 aliran baru datang. Berarti lambdanya adalah 50 aliran per detik ya. Di sini 50. Terus S-nya itu adalah ukuran dari alirannya. Nah, ini rata-rata ukuran alirannya itu adalah 1.500.000 bytes. Sini berarti 1.500.000. Karena ini masih dalam bentuk bytes, kita ubah ke dalam satuan bit ya. Diubah ke dalam satuan bit, berarti nanti 1.500.000 dikali dengan 8. Ya, 8. Lalu nanti dibagi dengan C ya. Lambda dikali S dibagi C. Nah, ini nanti 50 kali 1.500.000 dikali 8 dibagi dengan 1 giga. Kecepatan linknya adalah 1 gigabit per second, yaitu 10 pangkat 9. Nanti didapat adalah hasilnya rho sama dengan 0,6 atau kalau kita buat prosentasenya itu menjadi 60%. Nah, itu untuk contoh dari beban traffic. Lalu kemudian di sini ada throughput ya. Jadi di dalam sistem ini ada yang namanya quality of service-nya itu berupa throughput ya. Berupa throughput. Nanti kita bahas tentang throughput. Lalu kemudian dalam sistem sharing, kapasitas layanan di-share di antara semua aliran yang ada. Jadi seperti tadi ya. Jadi linknya cuma satu tapi kita bisa share file itu kan banyak ya gitu ya. Maka akibatnya karena tadi satu saluran bisa dipakai untuk semua gitu ya. Ini berakibat semua aliran mengalami delay ya. Akibatnya semua aliran mengalami delay. Nah, perbandingan antara rata-rata ukuran aliran atau S, ukuran aliran atau S, dan rata-rata total delay aliran atau D, ini D ya, disebut dengan throughput. Jadi throughput ini adalah perbandingan antara rata-rata ukuran flow dengan rata-rata delay-nya. Gitu ya, itu merupakan throughput. Nah, ini dinotasikan sebagai theta. Theta sama dengan S dibagi dengan D. Itu S itu adalah ukuran dari flow, D itu adalah total delay dari flow tersebut gitu ya. Nah, ini si throughput ini satuannya adalah satuan data per satuan waktu. Nah, di sini ada contoh. Contoh S-nya atau ukuran rata-rata alirannya atau flow-nya itu adalah 1 megabit. Terus D-nya, D itu adalah delay-nya, delay total alirannya itu sebesar 5 detik. Maka throughput yang didapat dari perbandingan kedua parameter tersebut yaitu adalah S per D itu sama dengan 1 megabit dibagi dengan 5 second. Didapat 1 dibagi 5 didapat 0,2. Jadi throughput yang didapat dengan ukuran flow-nya 1 megabit dan delay-nya 5 detik itu adalah 0,2 megabit per second. Ya, ini 0,2 megabit per second. Nah, itu kalau misalkan diketahui delay dan ukuran flow-nya. Nah, ini kita masuk nanti ke analisa traffic telekomunikasi dengan sistemnya itu adalah sistem sharing ya. Ini sistemnya sistem sharing, gimana nih analisa traffic telekomunikasinya gitu ya. Nah, ini kapasitas sistem itu kapasitas sistem itu memiliki kecepatan gitu ya. Kecepatannya adalah dinotasikan sebagai C. Kecepatan linknya satuannya adalah megabit per second. Lalu beban traffic di sini memiliki lambda ya dan memiliki ukuran dari flow-nya atau alirannya. Di sini lambda merupakan laju kedatangan aliran
atau flow ini per detik ya. Jadi kalau misalkan sudah default gitu ya, sudah default di sini defaultnya C ini kecepatan linknya satuannya adalah megabit per second gitu ya. Terus lambdanya di sini laju kedatangan alirannya itu adalah per detik gitu ya. Terus S-nya ini adalah rata-rata ukuran aliran. Satuannya adalah satuan data, di sini defaultnya adalah satu konstan sebesar 1 megabit. Ya. 1 megabit. Lalu kemudian di sini quality of service-nya dari sisi pelanggan itu merupakan throughput gitu ya. Nah, sistem yang digunakan di sini itu adalah sistem MG1. Kalau kalian masih ingat di notasi Kendall. Di sini M yang pertama itu adalah untuk distribusi waktu antar kedatangan. Untuk slash yang kedua ini G ini untuk distribusi pelayanan. Terus ada slash yang ketiga ini merupakan jumlah server. Nah ini PS ini merupakan kondisi operasinya gitu ya. Di sini PS itu adalah prosesor sharing. Prosesor sharing itu menunjukkan bahwa sistem tersebut si server ini satu server ini di sharing untuk beberapa pelanggan gitu ya. Itu prosesor sharing. Nah, ini termasuk ke dalam sharing system. M yang pertama itu adalah Markovian. Markovian menunjukkan bahwa kedatangan aliran mengikuti proses Poisson dengan lajunya adalah lambda. Terus slash yang kedua itu G ini menunjukkan general dengan distribusinya itu adalah distribusi IID. Kalau kalian masih ingat IID, identically independent atau ukuran aliran terdistribusi independen dan identik dengan rata-rata ukuran alirannya itu adalah S. Lalu kemudian hubungan antara sistem traffic dengan quality of service itu diberikan dalam formula berikut. Di sini quality of service-nya itu adalah throughput. Throughput dinotasikan sebagai theta. Theta sama dengan exput C, lambda S gitu ya. Di sini C itu adalah untuk kecepatan link, lambda itu untuk laju kedatangan, S itu adalah untuk ukuran flow atau ukuran aliran. Nah, di sini bisa terjadi dua kondisi, di mana kondisi yang pertama itu rho-nya itu kurang dari 1. Rho-nya kurang dari 1 atau lambda S itu kurang dari C. Lambda S kurang dari C. Terus kondisi kedua itu adalah pada saat rho-nya lebih dari sama dengan 1. Ya, atau lambda S lebih besar sama dengan C. Ya. Nah, kalau misalkan rho-nya kurang daripada 1, maka si theta ini nilainya adalah C dikurangi lambda S atau sama dengan bisa juga menggunakan rumus C dikali 1 min rho. Jadi bisa ambil salah satu ya. Jangan dua-duanya. Ini maksudnya adalah si theta ini bisa dicari dengan rumus yang ini C dikurangi lambda S atau bisa dicari dengan rumus yang ruas kanan ini C dikali 1 min rho. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kondisinya itu rho-nya itu lebih besar sama dengan 1 atau lambda S-nya lebih besar sama dengan C, maka tetanya itu sama dengan 0 ya. Nah, di sini catatan bahwa sistem stabil hanya jika rho-nya kurang dari 1 ya. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa sistem ini hanya memiliki satu server. Itu artinya servernya terbatas kan, sebatas satu server. Maka kalau misalkan server terbatas, sistem dengan server terbatas itu harus memenuhi ketentuan faktor utilitas harus kurang dari 1. Kenapa harus kurang dari 1? Karena di sini
waktu kedatangan itu lebih kecil daripada waktu pelayanannya, ya, sehingga dapat menstabilkan sistem. Tidak terjadi penumpukan terlalu panjang gitu ya. Sedangkan kalau misalkan waktu antar kedatangan pelanggan lebih cepat, lebih banyak ya daripada waktu pelayanan, maka nanti akan terjadi penumpukan. Nanti terjadi delay yang sangat panjang seperti itu ya. Makanya dihindari untuk lambda S itu lebih besar daripada C, itu harus sangat-sangat dihindari gitu ya, untuk menghindari yang namanya penumpukan gitu ya, atau kemacetan. Nah, di sini jika rho-nya lebih besar sama dengan 1, aliran dan rata-rata delay akan bertambah tanpa batas. Karena tadi di awal sudah dijelaskan bahwa di sini, nah ini di dalam sistem ini kapasitas di sini itu infinite atau tidak terbatas. Tetapi di sini kan servernya terbatas hanya 1 ya. Maka untuk menghindari kemacetan tersebut gitu ya, untuk selalu menstabilkan sistem ini, maka diperlukan ketentuan rho itu harus kurang dari 1 ya. Gitu. Ini tuh. Jadi jika rho lebih besar sama dengan 1, aliran dan rata-rata delay akan bertambah tanpa batas. Dengan kata lain, kalau terjadi seperti itu, maka throughput aliran akan menjadi 0 seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh. Ada satu contoh. Diasumsikan laju kedatangan aliran lambda adalah 600 aliran per detik. Kecepatan alirannya atau C-nya itu adalah 1000 megabit per second. Dan rata-rata ukuran alirannya adalah 1 megabit. Sistem ini dikatakan stabil ya, karena kita coba buktikan sistem ini stabil enggak ya. Nah, kalian buktikan dulu sistem stabil itu kalau misalkan memenuhi syarat rho-nya kurang dari 1 ya. Maka kalian harus cari dulu rho-nya. Rho itu sama dengan lambda S per C itu sama dengan 600 dikali 1 megabit. Karena di sini lambdanya laju kedatangan aliran, lambda itu adalah 600 aliran per detik. Jadi ini 600 aliran per detik dikali S-nya itu adalah 1 megabit. Dikali 1 megabit dibagi dengan C. C-nya itu adalah 1000 megabit per second. 1000 megabit per second. Karena di sini 1 megabit, ini megabit, ini habis. Tinggal 600 per 1000. Di sini per sekon, aliran per sekon, di sini juga per sekon. Ini juga habis, nanti tinggal 600 per 1000. 600 per 1000 didapat adalah 0,6. Nah, 0,6 ini adalah kurang dari 1. Maka si rho ini memenuhi syarat bahwa rho-nya itu kurang dari 1, yaitu 0,6 gitu ya. Lalu kemudian cari throughputnya. Throughputnya karena ini sudah memenuhi syarat, throughputnya bisa dicari dengan menggunakan persamaan theta sama dengan C dikurangi lambda S. Ya, yaitu C-nya adalah 1 giga ya, 1000 megabit per second berarti 1 giga. 1 giga adalah 10 pangkat 9 dikurangi 6 dikali 10 pangkat 8. 6 dikali 10 pangkat 8 itu dari 600 dikali 1 mega ya. 600 dikali 1 mega. Nah, didapat 6 kali 10 pangkat 8. Nanti didapat hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat 2 megabit per second. Ya, atau sama dengan 0,4 gigabit per second. Nah, gitu. Jadi itu untuk perhitungan throughput. Baik, untuk materi tentang level aliran data sudah selesai sampai di sini. Silakan jika ada yang
mau bertanya, boleh bertanya. Boleh bertanya di kolom komentar, atau untuk mahasiswa saya boleh bertanya via WA. Oke?